Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis bab pertama terlebih dahulu ya. Jadi bab pertama itu akan membahas tentang apa? Kita akan membahas mengenai Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Kita langsung saja ya. Ada tujuan pembelajarannya. Kalian bisa pahami sendiri tujuannya ya. Dari pembelajaran bab ini tuh untuk apa? Langsung saja ke poin yang akan kita pelajari. Jadi nanti di bab ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu ada pengertian Al-Quran. Nanti kita akan belajar bahasa dan istilah. Dilanjutkan mengenai nama-nama lain Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada fungsi Al-Quran. Dilanjutkan ke pengertian hadis. Kemudian ada fungsi hadis, dan selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran dan hadis di dalam Islam. Langsung ke poin yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa itu berasal dari kata kerja yang dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau membaca. Kalau secara istilah itu apa? Jadi kalau secara istilah yaitu kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir sebagai petunjuk umat manusia, dan membacanya itu dinilai sebagai ibadah. Itu pengertian Al-Quran secara istilah. Selanjutnya kita ke poin 2 ya, nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran itu apa saja? Jadi ada Alkitab. Kemudian ada Asyifa. Asyifa pasti tahu artinya penyembuh atau obat. Kemudian ada Al-Huda. Al-Huda itu petunjuk. Kemudian ada Al-Furqan, pembeda. Pembeda antara apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian ada Ad-Dzikr yang artinya peringatan. Kemudian ada Al-Hikmah yang artinya kebijaksanaan. Ada juga Al-Bayan yang artinya penjelas. Kemudian ada Al-Qalam yang artinya firman, dan An-Nur artinya cahaya, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu ada 2. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran di dalam Islam, dan yang kedua yaitu fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran dalam Islam yaitu apa? Yang pertama, sebagai sumber ajaran Islam yang utama. Jadi Al-Quran itu merupakan sumber yang pertama dan yang menjadi utama. Yang kedua yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Semisal kita sebagai manusia tidak mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Jadi terdapat. Kemudian yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Yang terakhir yaitu pengontrol dan pengoreksi dari ajaran dan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa aja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian apa fungsi Al-Quran di dalam kehidupan manusia? Fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia yaitu dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran sebagai petunjuk, pembeda, cahaya, dan lain sebagainya. Contohnya nih seperti Al-Huda sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran itu memberikan petunjuk bagi umat manusia untuk ke jalan yang lurus. Lanjutkan lagi ya, setelah kita membahas Al-Quran, kita lanjut ke hadis. Pengertian hadis. Pengertian hadis secara bahasa itu artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Sedangkan secara istilah itu apa? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau dirawayatkan oleh Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi Muhammad baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Itu yang namanya hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu apa? Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran itu yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Jadi menguatkan, nambahkan ya.
Yang Al-Quran sudah ada dijelaskan, tapi hadis ini menguatkan kembali apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang global. Jadi di dalam Al-Quran itu masih terdapat ayat yang masih bersifat global. Jadi di dalam hadis ini berfungsi untuk apa? Memberikan, merinci dan menjelaskan. Jadi fungsi hadis itu yang ketiga adalah menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jika di dalam Al-Quran belum disebutkan, maka hadis akan menyebutkan mengenai hukum tersebut. Yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Setelah itu ada fungsi Al-Quran dan hadis di dalam Islam. Fungsinya apa saja sih? Yang pertama yaitu kitab Al-Quran, yaitu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan, yaitu apa aja? Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian sebagai sumber hukum yang pertama dan utama di dalam Islam. Hadis yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran terlebih dahulu baru hadis. Dan yang terakhir yaitu hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik tutur kata maupun pengucapan ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.